Kontra. Baik. Silakan pertanyaan untuk regu A. Kontra. Regu A. Pelaksanaan pemilihan umum serentak untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif. Silakan. Baik. Silakan regu A. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tim kami. Setelah kami menyimak dan menganalisis dari pernyataan tersebut, kami menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap pernyataan bahwa pelaksanaan pemilihan umum serentak untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak. Nah, ada beberapa alasan mengapa kami menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap pernyataan tersebut. Alasan yang pertama, seperti yang termaktub dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada rumusan pasal 6A ayat 2 yang dimana menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Ini menekan, dan juga alasan selanjutnya yaitu seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 pada pasal 9 yang dimana menyatakan bahwa yang terkait dengan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ini tidak diskriminatif karena memberikan kepada banyak calon untuk kepada semua partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presidennya. Alasan selanjutnya yaitu karena tidak memperhatikan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, ini tidak mencerminkan dukungan rakyat secara real. Alasan selanjutnya yaitu silakan ditambahkan. Alasan selanjutnya itu parlemen juga akan terkonfigurasi cukup tinggi karena akan banyak partai politik yang akan mendudukan calonnya sehingga Tenang. Nah. Pelan-pelan saja. Teman-teman yang lain boleh menambahkan? Bagaimana? Sehingga sistem demokrasi di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum legislatif dilakukan secara serentak, maka tidak akan terjadinya sistem presidensi yang dianut oleh Indonesia sendiri. Alasan selanjutnya yaitu, apabila pelaksanaan pemilihan umum serentak ini dilakukan secara serentak, maka tidak bisa dilaksanakan dalam satu putaran saja, harus dilaksanakan dalam 2 putaran, sehingga di dalam proses pengambilan keputusan di parlemen akan menyulitkan Masih ada waktu 16 akan menyulitkan legislatif detik. di dalam memilih presiden wakil presiden yang terpilih. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut, sekali lagi kami tekankan bahwa kami nyatakan ketidaksetujuan kami terhadap pernyataan bahwa pemilihan umum serentak untuk pemilu presiden pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik. Ya, kita kasih nilai 20. Iya, 20 untuk regu A. Terima kasih Bapak Zulkifli untuk pertanyaan dan juga nilainya. Saya doakan semuanya menang. Amin. Baik. Terima kasih, dan kemudian kami mohon kesediaan yang terhormat Bapak Haji Mahyudin ST MM selaku Wakil Ketua MPR untuk kemudian membacakan soal untuk regu berikutnya. Ya. Silakan Bapak memilih undian terlebih dahulu. Regu manakah untuk pertanyaan kali ini? Kembali ke regu A. Ya, regu A, silakan memilih pro atau kontra. Regu A memilih Bismillahirrahmanirrahim, jawaban kontra. kontra. Silakan Bapak. Temanya adalah penenggelaman kapal penangkap ikan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Silakan regu A. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tim kami. Setelah kami menyimak dan menganalisis dari pernyataan tersebut, kami menyatakan ketidaksetujuan kami. Adapun beberapa hal yang mendasari mengapa kami menyatakan ketidaksetujuan kami. Alasan yang pertama, Undang-Undang tentang Pelayaran telah menegaskan bahwa jika dilakukan penenggelaman terhadap kapal berbendera asing tersebut akan melanggar Undang-Undang tentang Pelayaran, di mana dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa
menyatakan bahwa kerangka kapal yang akan mengganggu pelayaran wajib disingkirkan. Nah, apabila pemerintah Indonesia melakukan penenggelaman terhadap kapal berbendera asing, tentunya akan menambah kerangka kapal dan akan mengganggu keselamatan pelayaran. Kemudian alasan selanjutnya, bangsa yang berperadaban akan menegakkan hukum dengan cara bijaksana tanpa menimbulkan keterpaksaan maupun kebencian, melainkan kepatuhan. Nah, apabila negara Indonesia melakukan penenggelaman terhadap kapal berbendera asing, tentunya sangat tidak mencerminkan bangsa yang berperadaban yang menegakkan hukum dengan cara bijaksana. Kemudian alasan selanjutnya, perlu ada prosedur dan mekanisme penenggelaman kapal sehingga penenggelaman kapal sehingga kapal-kapal tersebut tidak langsung ditenggelamkan. Kemudian, fenomena penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Indonesia merupakan gebrakan sesaat yang keberlanjutannya sangat tidak konsisten, sehingga penenggelaman kapal di Indonesia tidak perlu dilakukan. Kemudian alasan selanjutnya, kapal-kapal tersebut seharusnya tidak ditenggelamkan, melainkan kapal-kapal tersebut dibawakan kepada nelayan Indonesia karena masih banyak nelayan-nelayan Indonesia yang tidak memiliki kapal. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada bulan April hingga Mei 2007 pada triwulan pertama pada tahun 2017, pemerintah Indonesia telah menenggelamkan kapal hingga ratusan kapal. Namun hal tersebut menunjukkan bahwa penenggelaman kapal yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya itu tidak memberikan efek jera sehingga penenggelaman kapal tidak perlu dilakukan di Indonesia. Kemudian alasan selanjutnya, alasan selanjutnya yaitu dengan adanya penenggelaman kapal yang dilakukan oleh negara Indonesia maka akan merusak hubungan antar negara. Contohnya saya negara Malaysia. Negara Malaysia sangat mengecam adanya kebijakan negara Indonesia untuk melakukan penenggelaman terhadap kapal berbendera asing karena perjanjian antar negara Indonesia dan Malaysia hanya mengusir bukan menenggelamkan, sehingga apabila negara Indonesia melakukan penenggelaman terhadap kapal berbendera asing, tentunya pihak Malaysia akan berpikir bahwa negara Indonesia telah melanggar perjanjian tersebut. Kemudian dengan adanya penenggelaman kapal tersebut akan merusak ekosistem yang ada di bawah laut sehingga merusak ekosistem yang ada di bawah laut. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sekali lagi kami tekankan bahwa kami sangat tidak setuju dengan adanya pernyataan bahwa penenggelaman kapal berbendera asing di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai 20. 20 nilai ditambahkan untuk regu A. Dan Terima berikutnya kami undang kepada Bapak Ever Ernest Mangindahan SIP selaku Wakil Ketua MPR untuk membacakan soal berikutnya. Silakan Bapak memilih regu mana? Pada regu B. Regu B, silakan memilih pro atau kontra. Bismillahirrahmanirrahim. Regu B dari SMA Negeri 1 Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, kontra. Kontra, silakan Bapak. Ketentuan parliamentary threshold diperlukan sebagai upaya penyederhanaan partai politik. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menyatakan kontra terhadap adanya pernyataan parliamentary threshold atau adanya ambang batas parlemen di dalam sistem demokrasi di Indonesia dengan berbagai alasan sebagai berikut. Apabila nantinya parliamentary threshold ini diterapkan, maka semakin sedikit partai politik yang ada di Indonesia, maka semakin sedikit pula aspirasi masyarakat yang dapat ditampung oleh lembaga perwakilan, dan hal tersebut tidak bisa merepresentasikan atau menggambarkan sebagaimana mestinya lembaga perwakilan rakyat tersebut dibentuk. Lalu yang selanjutnya adalah apabila nantinya parliamentary threshold atau ambang batas parlemen ini diterapkan, maka hal itu dapat melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Lalu yang selanjutnya, apabila parliamentary threshold ini diterapkan, mengingat realitas sosial yang ada di masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya, maka apabila nantinya parliamentary threshold ini diterapkan, dapat melanggar hak asasi, karena mengingat masyarakat Indonesia ini sangat beragam dan sangat heterogen dengan berbagai kepentingan dalam proses pemilihan partai politik. Lalu yang selanjutnya adalah apabila parliamentary threshold ini diadakan,
seharusnya tidak diadakan karena ada berbagai sistem yang lebih efektif dan efisien lagi. Seperti contohnya adalah dengan menggunakan sistem distrik, di mana sistem distrik tersebut dapat mendorong integrasi ke arah pengintegrasian partai-partai politik dan tidak perlu mengadakan parliamentary threshold. Selanjutnya, sudah diatur di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pembatasan yang dilakukan dengan nama parliamentary threshold itu sangat membatasi warga negara di bidang hukum dan pemerintahan. Padahal di sini ditegaskan bahwa dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya kami akan menekankan juga sebagaimana disebutkan dalam visi Indonesia Masa Depan, khususnya indikator demokratis. Di sana disebutkan ada poin berkembangnya organisasi kemasyarakatan yang organisasi politik. Jadi apabila nantinya parliamentary threshold ini diterapkan, maka akan membatasi warga negara dalam berdemokrasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang berdemokrasi dengan berdasarkan Pancasila. Selain itu, apabila nantinya dibatasi dalam proses pembentukan partai politik, hal tersebut akan membatasi juga aspirasi-aspirasi yang dapat ditampung oleh lembaga perwakilan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Indonesia. Selain itu, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, aspirasi rakyat harus senantiasa terlindungi. Oleh karena itu, kami menyatakan kontra terhadap pernyataan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali Regu B. Bagaimana Dewan Juri? Terima kasih. Saya nilai 25. 25. Sempurna ya Kak kali ini? Ya, nilai sempurna ditambahkan untuk Regu B, dan kini kita akan mengundang yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA selaku Wakil Ketua MPR untuk membacakan soal kepada regu berikutnya. Bersiap adik-adik, regu B atau regu C ya, karena regu A sudah 2 kali. Ya. Silakan. Regu C. Ya, regu C silakan memilih pro atau kontra. Bismillahirrahmanirrahim. Pro. Pro, baik. Silakan. Baru pertama yang pro ya. Regu C, silakan persiapkan diri untuk menjawab tentang penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Silakan Regu C. Regu C, 180 detik dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari tim Pro setuju dengan pernyataan tersebut karena yang pertama, sesuai dengan rumusan pasal 28J menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di sini berarti haknya itu bukan haknya orang yang dihukum mati saja, tapi haknya orang lain yang juga takut hal itu akan terjadi kembali. Adanya hukuman pidana mati berlaku dalam hukum positif di Indonesia. Hukuman mati juga telah diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Berlaku sebagai hukum positif di Indonesia sebagai upaya peringatan dan efek jerah terhadap calon-calon pelaku yang lain sebagai pencegahan agar tidak terulang tindakan kejahatan yang sama. Seluruh upaya hukum telah ditempuh oleh terpidana. Ada 68 negara yang telah menerapkan hukuman mati di Indonesia seperti negara Iran, Tiongkok, Saudi Arabia, dan Amerika Serikat. Menambahkan bahwasannya seperti yang kita ketahui bahwasannya pengedar narkoba adalah salah satu extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Oleh karena itu pemerintah perlu menindaklanjuti kejahatan tersebut atau kriminal tersebut dengan hukuman yang setimpal atau hukuman yang luar biasa pula untuk memberikan atau menerapkan efek jerah sehingga kasus-kasus dari pengedar narkoba tersebut dapat berkurang dan juga dapat diatasi oleh pemerintah itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dampak dari pengedar narkoba ini sangatlah banyak sekali dampak negatifnya karena dapat merusak generasi muda Indonesia dan masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia pula. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dikatakan penjajahan secara tidak langsung yang perlu diatasi lebih lanjut dan termasuk dalam extraordinary crime. Hukuman mati sangatlah pantas untuk pengedar narkoba yang telah melakukan perbuatan yang keji dan kriminal yang termasuk dalam kategori extraordinary crime. Izin menambahkan,
Sekali lagi kami menyatakan setuju dengan diterapkannya hukuman mati kepada pengedar narkoba karena dengan tidak diterapkannya hukuman mati kepada pengedar narkoba maka hal tersebut hanya akan melemahkan hukum negara Indonesia, yaitu hukum nasional karena tidak diberikannya penerapan hukuman mati kepada pengedar narkoba tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pengedar narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga hukuman yang diberi pun harus luar biasa. Selain daripada itu, penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba untuk menegaskan hukum di Indonesia sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya hukum di negara Indonesia adalah negara hukum sesuai juga dengan etika politik dan pemerintahan dan juga visi Indonesia masa depan pada indikator adil yang untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya dan semerataan. Oleh karena itu, kami sebagai tim pro menyatakan setuju dengan adanya penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Cukup, terima kasih. Terima kasih. Itu dia jawaban dari Regu C. Bagaimana? Baik, sempurna. Nilainya 25. 25. Nilai sempurna untuk Regu C. Ya, dan berikutnya kami mengundang kepada Bapak Dr. Honoris Causa Usman Sabta selaku Wakil Ketua MPR untuk membacakan soal terakhir. Silakan Bapak. Silakan Pak. Dan regu yang belum? Adalah Regu B ya. Ya, Regu Bersiap B. Regu B. Kita akan lihat. Ya, betul Bapak untuk regu B. Regu B. Ya, regu B. Silakan memilih pro atau kontra ya. Mudah-mudahan bisa menjawab sempurna ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Regu B kontra. Kontra. Silakan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai penerapan hukuman mati bagi pelaku teroris? Silakan. Kami dari Regu B SMA Negeri 1 Malang Provinsi Jawa Tengah menyatakan kontra terhadap pernyataan penerapan hukuman mati bagi teroris dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila nantinya hukuman mati ini diterapkan bagi pelaku terorisme, hal tersebut dapat melanggar konstitusi negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu, di dalam pasal 28I ayat 1 juga disebutkan, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi apabila nantinya hukuman mati tersebut diterapkan, dapat melanggar konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang di dalam hierarki negara Indonesia ini merupakan mempunyai puncak yang tertinggi. Selain itu, Indonesia adalah negara yang menganut dasar falsafah Pancasila, di mana negara Indonesia adalah negara yang menghargai nilai-nilai martabat kemanusiaan dan ketuhanan. Oleh karena itu, apabila si pelaku kejahatan teroris diberikan hukuman mati, maka akan melanggar hak asasi manusia setiap orang, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena yang berhak untuk mencabut hak hidup seorang hanyalah Tuhan Yang Maha Esa, bukan seorang pun di dunia ini. Saya ingin menambahkan bahwa pada esensinya hukuman ini bukan hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran atau pengetahuan bagi para pelaku tindak kejahatan ini, sehingga nantinya mereka tidak melakukan perbuatan serupa. Jadi hukuman ini bukan hanya dikenakan untuk memberikan sanksi, tetapi pembelajaran supaya nantinya tidak diulangi oleh para calon pelaku kejahatan yang lain. Ya, melanjutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka sudah seharusnya negara Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, di dunia ini sudah ada sekitar 120 negara yang menghapuskan hukuman mati di semua tindak pidana kejahatan. Contohnya saja ada negara Venezuela dan negara Portugis. Selain itu, masih banyak cara untuk menerapkan hukuman seperti hukuman hingga ratusan tahun atau hukuman seumur hidup, bukan untuk mengambil hak hidup si pelaku, akan tetapi memberikan pelajaran bagi si pelaku agar setelah menjalani masa hukumannya dapat menjadi manusia yang lebih baik. Dan keputusan hukuman mati ini diambil oleh seseorang yang mana manusia bisa saja melakukan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Apabila diputuskan diberi hukuman mati akan tetapi ternyata ada kekeliruan, maka ini jelas sangat-sangatlah melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu hukuman mati harus diminimalisir. Selain itu, daripada menerapkan hukuman mati, lebih baik pelaku tindak kejahatan terorisme ini dimanfaatkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengungkap kasus-kasus atau jaringan-jaringan terorisme yang lain, sehingga tidak ada kasus terorisme serupa. Dengan demikian kami menyatakan kontra terhadap adanya hukuman mati bagi para pelaku tindak kejahatan terorisme. Cukup, terima kasih.
Baik. Bagaimana penilaian untuk regu B? Wah, 25. Sempurna. Luar biasa 25 kali ini itu adalah pertanyaan terakhir dan ditutup dengan sempurna oleh regu B ya Kak. Baik, kita akan melihat perolehan nilai sementara untuk setiap regunya. Ini dia di regu A dengan total nilai 90. Dan di regu B 100. Regu C juga nggak mau kalah nih sama regu B, 100 poin. Ya luar biasa, kita sudah melihat bagaimana adik-adik kita bersaing nih ya dan juga berlomba di babak pertama, yang pastinya babak kedua nggak kalah seru ya Kak. Pastinya kita akan segera memasuki babak pilihan benar atau salah di babak kedua. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Iya, generasi kebanggaan bangsa, kita segera memasuki babak yang kedua yaitu babak pilihan benar atau salah. Nah, di babak ini peraturannya cukup simpel Kak Maya. Ya, pada babak ini adik-adik akan menjawab sejumlah pernyataan yang kami berikan dengan menggunakan voting pad, pernyataannya benar atau salah, dan juga nanti nilai yang diberikan untuk setiap orang adalah 1 poin. Nilai sempurna adalah 10 poin jika 10 orang dalam satu regu menjawab dengan tepat. Dan pada babak ini tidak boleh bekerja sama ya adik-adik ya. Tunjukkan kemampuan dan juga sportivitas kalian sebagai generasi kebanggaan bangsa. Ya, kita akan segera memulai babak yang kedua. Sudah siap semuanya? Siap. Baiklah, ini dia pernyataan yang pertama untuk babak yang kedua. Dengarkan dengan baik dan cermat. Silakan. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib memberhentikan presiden dan atau wakil presiden jika Mahkamah Konstitusi telah memutus benar terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Benar atau salah? Silakan tentukan pilihan jawabannya sekarang. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Dewan juri silakan. Dewan juri silakan. Untuk soal nomor 1, jawabannya adalah salah. Jawaban yang tepat adalah salah. Kita lihat perolehan nilainya. Baik, ini dia di regu A mendapat 8 poin, regu B 10, regu C 10. Kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Salah satu syarat calon untuk dapat dipilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu apabila seseorang paling rendah berusia 35 tahun. Benar atau salah? Silakan tentukan jawabannya sekarang adik-adik. Pernyataan tersebut ataukah benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Baik, Dewan Juri. Ya, Kak Aida dan Kak Anita, kalau dilihat dari layar, peserta rata-rata menjawab benar. Benar ya. Padahal soal nomor 2 yang benar adalah benar. Iya. Luar biasa, jawabannya adalah benar Kak. Ya, benar sekali. Baik, sempurna untuk semua regu. Luar biasa. Kita lanjutkan ke pernyataan berikutnya, lebih berkonsentrasi lagi ya. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Benar atau salah? Baik, silakan tentukan jawabannya adik-adik sekarang. Pernyataan tersebut benar atau salah? Pandangan menghadap lurus ke depan aja ya, jangan saling ngobrol. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Dewan juri bagaimana jawabannya? Ya, pernyataan nomor 3, jawaban yang benar adalah salah. Karena apa? Karena tidak bersama dengan presiden, jadi hanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, itu dia jawaban yang benar adalah salah. Kita lihat perolehan skor. Baik, ini dia di regu A9, regu B10, regu C10. Kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Salah satu jenis program jaminan sosial adalah jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Benar atau salah? Silakan adik-adik ditentukan jawabannya sekarang. Apakah pernyataan tersebut benar ataukah salah? Silakan dijawab segera ya. Baik, kita hitung bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri. Jawaban yang benar, Dewan Juri? Ya. Soal nomor 4. Jawaban yang benar adalah benar. Iya, jawaban yang tepat adalah benar. Kita lihat sempurna kembali regu A, B, dan C mendapatkan nilai yang sempurna ya. Kita lanjutkan. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Benar atau salah? Ya, pernyataan tersebut benar atau salah? Silakan adik-adik tentukan pilihan jawabannya sekarang. Jawab sesuai dengan keyakinan masing-masing, kemampuan masing-masing ya. 5, 4, 3, 2. Kalau ada yang belum menekan tombol, silakan ditekan tombolnya. 1. Baik. Dewan Juri. Ya, pernyataan untuk nomor 5, jawabannya benar. Jawaban yang tepat adalah benar. Kita lihat skornya, ini dia. Regu A10, regu B9, regu C10. Ya. Berkonsentrasi kembali, pertanyaan berikutnya. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan negara. Benar atau salah? Silakan tentukan jawaban kalian dari sekarang. Benar atau salah untuk pernyataan kali ini? 5, 4, 3, 2. Silakan menekan bagi yang belum. Benar atau salah? Ya, 1. Bagaimana Dewan Juri jawaban yang benar untuk pernyataan kali ini? Soal nomor 6, jawabannya benar. Ya, jawabannya adalah benar. Kita lihat perolehan skor ketiga regu. Regu A7, regu B8, regu C sempurna 10. Ya, soal berikutnya.
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jika sebuah peraturan daerah dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, maka pengujiannya dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Benar atau salah? Silakan tentukan jawaban dari sekarang untuk pernyataan kali ini benar atau salah. Silakan regu A, regu B. Bagi yang belum menekan voting pad. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, Dewan Juri jawaban yang tepat. Soal nomor 7, jawabannya salah. Ya, jawaban kali ini adalah salah. Kita lihat perolehan skor. Regu A 9, regu B 8, regu C kembali sempurna 10. Berkonsentrasi kembali ketiga regu. Inilah soal berikutnya. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak kepada kebenaran dan menganjurkan untuk memberi maaf kepada orang yang telah bertobat dari kesalahannya adalah kondisi yang diperlukan sebagai upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Benar atau salah? Silakan tentukan jawaban dari sekarang. Regu A, B, dan C. Untuk pernyataan kali ini benar atau salah? 5, 4, 3, 2. Regu A sekali lagi. Agak diangkat. Ya. 1. Ya, silakan Dewan Juri untuk jawaban yang tepat kali ini. Pernyataan nomor 8, jawaban yang benar, yang tepat adalah benar. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Kita lihat regu A 10, regu B 9, dan regu C 10. Berkonsentrasi kembali. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Benar atau salah? Silakan tentukan jawaban kalian dari sekarang. Untuk pernyataan kali ini benar atau salah? Ya, untuk pernyataan ke-9. Benar atau salah? Regu A, regu B, silakan menekan satu kali lagi. 5, 4, 3, 2. Regu A satu kali lagi. Nomor 2, Dek. 1. Iya. Dewan Juri bagaimana jawabannya? Ya, hampir semua peserta menjawab benar. Padahal soal nomor 9 jawabannya adalah benar. Ya, jawabannya adalah benar. Kita lihat perolehan skor. Regu A 10, regu B 9, dan regu C 10. Berkonsentrasi kembali. Salah satu syarat seorang calon presiden dan calon wakil presiden adalah harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia sejak kelahirannya adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Benar atau salah? Silakan tentukan jawaban kalian dari sekarang. Ya, untuk pernyataan terakhir kali ini benar atau salah? Regu A, regu B. 5, 4, regu B. 3, 2, 1. Iya, Dewan Juri jawaban yang tepat? Ya, untuk soal yang terakhir
soal nomor 10, jawabannya salah. Ya. Jawabannya adalah salah. Ya, Rumusan terkait dengan pengertian warga negara. iya betul. Itu tadi yang dimaksud adalah pengertian warga negara. Kita lihat perolehan skor. Baik, ini dia di regu A nilai sementara 180. Dan di regu B 189. Dan regu C memimpin sementara dengan 191. Ya, luar biasa nilainya, beda tipis sekali Kak, berkejar-kejaran, dan pastinya kita masih punya satu babak lagi, babak yang paling seru dan juga menegangkan, yaitu babak rebutan 1 lawan 1. Betul sekali. Dan pastinya kita akan segera memasuki babak yang terakhir, yaitu babak rebutan 1 lawan 1, tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi, masih di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Baik, generasi kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara masih bersama kami, dan kita sudah memasuki babak yang ketiga, yaitu babak penentuan. Inilah babak 1 lawan 1. Peraturannya seperti apa Kak? Ya, sudah disediakan 3 buah podium yang nantinya ketiga regu akan maju satu persatu untuk memperebutkan soal-soal yang ada di tangan kami. Regu yang berhak untuk menjawab adalah regu yang pertama kali menekan bel, dan apabila jawabannya benar maka akan langsung diberikan nilai 10. Tetapi hati-hati, apabila salah langsung dikurangi 5 atau minus 5. Dan soal akan kami bacakan satu kali lagi apabila jawabannya salah, dan juga akan diperebutkan oleh regu yang belum menjawab. Seperti itu adik-adikku, di sini tidak boleh bekerja sama, yang pastinya tetap semangat, konsentrasi, apapun hasilnya kalian semua adalah juara. Kita Sudah kasih bersiap? semangat dulu ya Kak ya, Baiklah. buat adik-adik kita ya. Karena Kita mereka kasih semua lagi semangat dulu tegang ya. ya. Generasi kebanggaan bangsa, bersatu, cerdas, dan optimis. Dan langsung saja kita sambut, inilah dia peserta pertama, regu A, regu B, dan regu C. Silakan. Inilah dia calon-calon juara kita yang sudah siap di atas podium, dan kita tes bel terlebih dahulu. Silakan regu A, regu B, regu C. Ya, hati-hati dalam menekan bel, konsentrasi, pandangan lurus ke depan saja Dek. Baik, tidak boleh bekerja sama. Kita mulai babak rebutan 1 lawan 1. Dengarkan pertanyaan dengan cermat sampai selesai ya. Ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 24A ayat 2 adalah Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Lembaga negara yang berhak. Regu A. Pelan-pelan saja. Silakan regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan juri bagaimana jawabannya? Dewan Perwakilan Rakyat. Masya Allah, Anda salah. Iya. Bukan itu jawabannya. Kita akan ulang satu kali lagi untuk regu B dan regu C. Silakan. Mohon tenang. Ya, mohon tenang ya penonton ya. Yang benar Komisi Yudisial. Ya. Satu lagi. Mohon tenang. Ya. Ya, baiklah, kita akan membacakan soal berikutnya. Ya. Baik, kita akan membacakan soal berikutnya. Ya, untuk regu B dan regu C ya. Kita akan Ini ulangi hanya untuk sekali regu lagi. B dan regu C ya. Ya, bersiap. Silakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 22D ayat 1 adalah regu B. Silakan regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 22D ayat 1 adalah Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dewan Juri. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Iya, benar. Luar biasa, dijawab dengan sangat baik oleh regu B. Dan kini bersiap kembali ketiga regu berikutnya untuk menjawab pertanyaan kali ini. Baik. Silakan bersiap, tangan di atas tombol. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah regu A. Regu A, silakan. Mohon tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, namun di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan pengadilan tersebut. Bagaimana Dewan Juri? Anda yakin itu? Ah, betul. Iya. 10 untuk regu A. Silakan bergantian peserta berikutnya. Bersiap menjawab pertanyaan kali ini. Tangan di atas tombol. Mohon tenang, pandangan lurus ke depan saja, Dek, menghadap kamera. Silakan, Kak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 11 ayat 2. Regu A. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 11 ayat 2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Benar. Iya. 10 kembali untuk regu A. Tetap semangat. Iya, Baik. siap lagi ketiga regu. Tangan Baik, di atas tombol. Pertanyaan berikutnya, dengarkan sampai pertanyaan selesai ya, Iya, dari betul. KM. Silakan, Kak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 1 ayat 3 adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Dimasukkannya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum dalam pasal yang dimaksud untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Sebutkan 3 prinsip dasar negara hukum. Regu C. Mohon tenang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip negara hukum. Yang pertama, supremasi hukum atau supremacy of law. Yang kedua, kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Yang ketiga, penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum atau due process of law. Dewan Juri. Benar. Iya, 10 untuk regu C. Bersiap kembali ketiga regu. Peserta berikutnya silakan bergantian. Iya. Bersiap tangan di atas tombol bel. Konsentrasi. Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Pernyataan tersebut diatur dalam ketetapan MPR. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan MPR nomor 7 garis miring MPR garis miring 2000 tentang peran TNI dan peran Polri. Dewan Juri. Harus dipertegas, coba diulang sekali lagi. Sekali lagi, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Ditentukan dalam TAP MPR nomor 7 garis miring MPR garis miring 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah. Iya, Baik, tenang. Pertanyaan yang sama akan dibacakan untuk regu A dan regu C. Dengarkan. Kalau sudah tahu langsung tekan bel ya. Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Pernyataan tersebut diatur dalam ketetapan MPR RI tentang Regu A, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Peran TNI dan peran Polri.
Bismillahirrahmanirrahim. Tentang peran tetap MPR nomor 7 garing MPR garing 2000 tentang peran TNI dan peran Polri. Salah. Sayang sekali. Ya, -5 karena bukan itu jawabannya, Dek. Silakan berganti. Boleh, silakan bergantian ya. Kesempatannya untuk menjawab sudah habis. Ya. Jawaban yang benar karena ya, jawaban yang benar apa, Kak? Tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi bukan peran ya, tapi pemisahan. Baiklah. Bersiap kembali, tangan di atas tombol. Menghadap ke lurus saja ke depan. Baik, pertanyaan berikutnya. Dengarkan dengan baik. Bab 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Rumusan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Ibu C. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 20 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 20 ayat 3. Setiap rancangan undang-undang Pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 20 ayat 3. Rancangan 5. Jika tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Dewan Juri. Anda harus ulang, itu harus akurat betul kan, ini rumusan. Harus jelas, Dek. Artikulasinya yang jelas ya. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Konsentrasi, nggak usah buru-buru. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 20 ayat 3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Salah ini. -5 untuk regu C karena ini pasal jadi harus tepat ya, Kak ya. Harus akurat seperti kata Dewan Juri ya. Regu A dan regu B bersiap. Mohon tenang. Penonton mohon tenang ya. Bab 7. Silakan A. Bismillahirrahmanirrahim. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Cukup. Betul sekali. 10 untuk regu A. Ya, bersiap kembali. Peserta berikutnya silakan menempati podium. Ya, luar biasa sekali euforianya, Kak ya. Benar, ini semangat yang diberikan oleh para penonton juga luar biasa untuk para peserta. Jangan tegang ya adik-adik ya. Bersiap, ini dia pertanyaannya. Ketetapan MPR RI nomor 15 garing MPR garing 1998 adalah tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan B, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan memperhatikan luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, potensi daerah, dan tingkat pendapatan penduduk di daerah. Saya minta pertanyaan diulang lagi karena tadi belum selesai dibaca. Anda sudah jawab. Iya. Sehingga bagaimana nilainya Dewan Juri? Apakah -5? Diulangi lagi pertanyaannya. Ya. Kesempatan menjawab hanya satu kali. Dewan Juri. Kesempatan menjawab hanya satu kali. Dan tadi sudah salah. Jawaban tersebut -5 atau -5 lalu akan kita bacakan satu kali lagi. Tes. Saya minta pembawa acara mengulang lagi pertanyaan itu. Iya. Karena tadi tidak utuh dibacakan. Ya, maka Anda mesti dengar baik-baik. Tapi sudah memencet ya? jadi resiko ya. -5 ya untuk regu C. Ya, -5 untuk regu B.
Coba. Akan kita bacakan satu kali lagi Ya. untuk regu A dan regu C, Kak. Iya. Regu B kan? Ya. Kita bacakan soal sekali lagi, Pak. Ya. Bagaimana Dewan Juri? Ini harus diulang karena tadi tidak utuh dibaca. Jadi Anda harus dengar baik-baik. Ayo diulang, silakan. Baiklah. Dimohon Anda tenang. perhatikan tata tertib. Tes. Ya, silakan. Bapak Basara mungkin. Ya, dimohon tenang. Diulang lagi dibaca. Kita akan menunggu sesaat. Ya. Karena ini babak grand final, Kakak. Iya, Sehingga betul sekali. Ketegangan Berasa mulai sekali. terasa ini ya, karena nilai Ya. juga saling berkejar-kejaran dan adik-adik kita juga sudah berjuang sedemikian rupa Ya, untuk Bapak. mencapai babak grand final ini. Baik, Jadi tidak tidak apa-apa. hanya sekali atau dua kali, tapi sudah dari provinsi mereka sudah berlomba sampai di Jakarta sekarang ini Betul ya. sekali, dan kita akan menunggu. Jadi regu yang barusan menjawab itu karena tidak utuh menjawabnya, Anda dikurangin poinnya 5 Ya, poin. betul sekali. Minus 5 untuk regu B ya, Kak. Ya. Dan kita akan bacakan satu kali lagi untuk regu yang belum menjawab. Baiklah. Ketetapan MPR RI nomor 15 garing MPR garing 1998 adalah tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah. Baik, silakan regu A. Yakin untuk menjawab? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 4 TAP MPRS garing TAP MPR dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Dewan Juri bagaimana? Salah. Ya, minus 5 kembali untuk regu A. Baik, tidak apa-apa ya. silakan Masih ada saja. kesempatan lain untuk menjawab, masih ada satu kesempatan lagi. Betul. Nah, Kak, dengarkan baik-baik saran kita soal secara utuh agar bisa menjawab dengan tepat. Tadi yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah, nah itu tadi jawabannya adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Baik adik-adik, dengarkan pertanyaan dengan cermat ya. Betul. Dengan dengar cermat supaya pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan tepat. Ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini lumayan panjang, jadi Ya. dengarkan dengan baik. Jawabannya singkat sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum. Ya, regu B yakin menjawab? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersifat nasional, tetap dan mandiri. Salah. Ya, bukan itu yang kami maksud. Mohon maaf, minus 5 untuk regu B. Satu kali lagi untuk regu A dan regu C. Regu A, regu C, dengarkan soal dengan baik. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis. Pengertian tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah tentang. Silakan. Regu A atau C? 5, 4, 3, 2, 1. Satu. Sayang Waktu sekali habis. tidak ada yang bisa menjawab. Silakan berganti.
Jawabannya sangat simpel ya Kak. Jawabannya sangat singkat sekali. Iya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Itu dia jawaban yang tepat. Kita berikan semangat kembali untuk ketiga regu, boleh? Iya, terima kasih. Dan ini adalah pertanyaan yang terakhir, kesempatan terakhir untuk Oke, ini adalah pertanyaan ke-9 ya. Betul. Pertanyaan ke-9. Kesempatan untuk menjawab, menambah nilai masih ada 2 kali lagi. Dengarkan pertanyaannya dengan baik dan dalam menjawab artikulasinya dijaga karena ini jawabannya lumayan panjang ya. Baik, dengarkan pertanyaan dengan baik. Silakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 7B ayat 1 adalah Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 7B ayat 1. Usul pemberhentian presiden dan garis miring atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan garis miring atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan. Ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Pasal 7B ayat 1, usul pemberhentian presiden dan garis miring atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan garis miring atau wakil presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan garis miring atau terbukti bahwa presiden dan garis miring atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan garis miring atau wakil presiden. Dewan juri bagaimana? Hampir benar, tapi dikurangin 5 poin. Karena Anda pakai terbukti, nggak ada di situ. Harus tepat dan kita akan menjalankan sekali lagi. Ya, bagaimana? Dewan juri? Minus 5 ya, salah. Lalu akan kita ulangi 1 kali lagi. Kepada yang lain ya? Ya? Pertanyaan yang berikutnya. Enggak, 1 kali lagi. Tapi kan harus tetap. Udah ada koreksi nggak bisa. Udah dikoreksi sama dia. Pertanyaan berikutnya. Ya, untuk regu A dan regu C. Pertanyaan baru? Diulang lagi ya, 1 kali lagi. Karena kalau pasal harus tepat ya. Baik. Untuk ragu yang belum menjawab, undang-undang. Soal belum dibacakan Pak, sudah pencet belnya. Soal belum dibacakan Pak. Maaf Pak, soal belum dibacakan, sudah dipencet belnya. Mohon maaf Pak. Baik, kita akan bacakan soal berikutnya. Bersiap regu yang belum menjawab. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 25A adalah Regu C, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 25A, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Cukup, terima kasih. Benar. Iya, 10 untuk regu C. Ya, ini adalah peserta terakhir kali ini. Luar biasa. Babak yang sangat seru sekali, Kak. Ya, peserta terakhir akan memperebutkan nilai terakhir yang akan diberikan pada soal ini. Tangan di atas tombol bel. Penonton harap tenang. Penonton harap tenang ya. Kita akan membacakan soal untuk peserta terakhir. Silakan. Hak menyampaikan usul dan pendapat adalah merupakan hak yang dimiliki oleh anggota DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar. Sebutkan hak anggota DPR lainnya sebagaimana diatur dalam pasal bagaimana?
Pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Ya, silakan Al. Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Hak menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Dewan juri. Hak mengajukan pertanyaan. Salah. Ya. Maaf, saya ulangi. Maaf, saya ulangi. Regua tahan dulu ya, Regua tahan dulu. Tahan dulu, Regua bagaimana tahan dulu. Dewan Kita Juri? tunggu keputusan Dewan Juri ya. Hak mengajukan pertanyaan. Ulangi lagi. Maaf, saya ulangi. Hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak menyampaikan usul. Salah. Ya, salah. Minus Maaf, 5 untuk maaf, Regua. Pak, belum. Salah. Oh ya. Ya, minus 5 untuk Minus Regua. 5 untuk Regu A, Regu B, dan Regu C. Dengarkan. Hak menyampaikan usul dan pendapat adalah merupakan hak yang dimiliki oleh anggota DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar. Sebutkan hak anggota DPR lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Regu B, Regu C. Silakan Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20A ayat 3 dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Dewan juri. Dikurangin 5 poin karena Anda menambah. Ya. Minus 5, sayang sekali. Dan itu adalah Bukan pertanyaan Ya. dan hak imunitas. Itu kan. Hanya 2 itu. iya, dan Ya. jawabannya yang benar Biar adalah tambah lagi tadi. Mohon maaf, Dewan Juri. Ini kan babak rebutan, di mana babak rebutan tersebut tentunya ada spekulasi tertentu. Yang ditanyakan adalah hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tadi sudah disebutkan hak mengajukan pertanyaan. Saya menyampaikan, sudah disampaikan hak menyampaikan usul dan pendapat. Sedangkan saya menambahkan yaitu hak mengajukan pertanyaan serta hak imunitas, sebagaimana itu ada konstitusinya pasal 20A ayat 3. Terima kasih. Ya. Anda yang ditanya, lain yang Anda jawab. Walaupun ada yang benar di situ, maka dikurangkan poinnya. iya, tidak apa-apa ya, Dek, ya. Itu ada jawaban standar di sini. Ya, Saya cukup. pun nggak boleh nambah-nambah kurangin. Berdosa saya kalau saya lakukan itu. Terima kasih. Iya, dan sayang sekali itu adalah pertanyaan yang terakhir. Ya. Dan luar biasa ketiga regu sudah melakukan yang terbaik ya Kak ya. Betul Tetapi sekali. apapun hasilnya kita harus berbesar hati ya. Dan kalian semua adalah juaranya karena kalian Betul. sudah berada di babak grand final ini. Bukanlah sesuatu yang mudah ya Kak ya. Betul sekali, dan kita akan menantikan sesaat lagi siapakah yang menjadi juara, bukan kita yang mengumumkan ya. Tentunya tapi kita Dewan akan Juri menunggu. nanti Ya, betul kita sekali. akan menunggu keputusan dari Dewan Juri siapakah yang berhak untuk meraih gelar juara nasional dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di tahun 2017 ini. Sesaat lagi tetap di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Jadikan Indonesia gemilang. Indonesia gemilang. Bumper in.
Ya. Jadikan Indonesia gemilang. Baiklah generasi bangsa di seluruh Nusantara, ini adalah saat yang dinanti-nantikan. Ini adalah waktunya para Dewan Juri untuk mengumumkan siapakah yang keluar sebagai juara nasional dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di tahun 2017 ini. Waktu dan tempat kami persilakan, Dewan Juri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua MPR RI beserta seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia beserta anggota, para kepala sekolah, ibu guru, hadirin sekalian, dan adik-adik peserta grand final Lomba Cerdas Cermat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2017. Sebelum saya membacakan hasil keputusan Dewan Juri, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tugas Dewan Juri di dalam hal memberikan penilaian atas jawaban yang diberikan oleh regu A, regu B maupun regu C itu sudah berdasarkan ketentuan yang ditulis secara resmi oleh panitia. Hal-hal misalkan yang menyangkut tentang jawaban norma hukum, maka norma hukum itu harus dibaca sesuai bunyi normanya. Begitu juga dengan ketentuan-ketentuan yang lain yang jika diminta jawabannya maka sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh panitia. Demikian beberapa klarifikasi. Selanjutnya, berdasarkan penampilan yel-yel yang telah ditampilkan sesuai dengan muatan materi 4 pilar MPR RI mengenai kekompakan dan kreativitas yang disampaikan, maka perolehan yel-yel dari masing-masing regu adalah sebagai berikut. Regu A, SMA Negeri 3 Polewali dari Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai 77,22. Kemudian regu B, SMA Negeri 1 Pemalang dari Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 76,89. Regu C dari SMA Negeri Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 74,89. Dengan demikian, yel terbaik adalah regu A dari SMA Negeri 3 Polewali, Sulawesi Barat. Selamat untuk Pak Asri Anas. Selanjutnya, berdasarkan perolehan nilai pada babak soal topik kasus, babak soal pilihan benar salah, dan babak rebutan 1 lawan 1, hasil perlombaan grand final Lomba Cerdas Cermat MPR RI adalah sebagai berikut. Juara ketiga, regu B dari SMA Negeri 1 Pemalang, Jawa Tengah dengan nilai 174. Juara 2 adalah regu A dari SMA Negeri 3 Polewali
Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai 190. Dan juara pertama adalah Regu C dari SMA Negeri Tenggarong, Kalimantan Timur. Dengan nilai 206. Dengan demikian, Regu C dari SMA Negeri 3 Tenggarong, Kalimantan Timur adalah juara nasional Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2017. Demikian hasil perlombaan pada kali ini, dan kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta. Dewan Juri Dr. Ahmad Basara ditandatangani, Dr. Andes Zainul Tauhid Saadi MSc ditandatangani, Profesor Dr. Bahtiar Ali MA ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi untuk pemenang, dan kita sudah mendapatkan ketiga juara kita. Dan untuk penyerahan, silakan Kak. Kami mohon kesediaan untuk penyerahan trofi juara ketiga diserahkan oleh Wakil Ketua MPR yang terhormat Bapak Dr. Ya, inilah dia Bapak Dr. Honoris Causa Usman Sabta, dan juga uang pembinaan juara 3 oleh Wakil Ketua MPR Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA. Silakan Bapak, kami mohon kesediaannya untuk menyerahkan trofi dan juga uang pembinaan kepada juara ketiga kita yang telah luar biasa berjuang hingga ke babak grand final di Regu B, yaitu SMA Negeri 1 Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kami mengundang yang terhormat Bapak Evert Ernest Mangindaan SIP untuk memberikan trofi juara kedua dan juga uang pembinaan juara kedua yang diserahkan oleh Wakil Ketua MPR Bapak Haji Mahyudin STMM. Kami persilahkan untuk adik-adik kita di Regu A, SMA 3 Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Selamat sekali lagi kepada juara kedua kita, dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua MPR, yaitu Bapak Dr. Honoris Causa. Mohon maaf kepada Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan STMM untuk menyerahkan trofi dan juga uang pembinaan juara pertama kita. Inilah dia juara nasional yang telah diraih oleh Regu C dari SMA Negeri 3 Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur. Luar biasa sekali perjuangan mereka sehingga membuahkan hasil yang sangat manis, yaitu memperebutkan gelar juara nasional di tahun 2017 ya Kak ya? Ya, betul sekali, dan adik-adik juga akan mendapatkan hadiah tambahan dari Wakil Ketua MPR tadi ya sudah ya, Bapak Dr. Honoris Causa Usman Sabta berupa 1 unit komputer tablet untuk masing-masing regu. Luar biasa juga, selain mendapatkan trofi dan juga uang pembinaan, seluruh grand finalis Lomba Cerdas Cermat mendapatkan laptop, sertifikat dan juga plakat penghargaan ya, itu dia. Dan kami harapkan semoga adik-adik di seluruh Nusantara bisa menjadi generasi kebanggaan bangsa yang bisa menerapkan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang sudah kita terapkan selama ini. Betul. Ya Kak ya. Dan jangan lupa saksikan terus Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di hari dan jam yang sama, tentu saja di TVRI saluran Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Anita Mae dan saya Aida Usman. Bulatkan tekad, satukan rasa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita adalah generasi kebanggaan bangsa. Bersatu, cerdas dan optimis. Sampai jumpa. Ya baik saudara, dengan terpilihnya ketiga juara pada Grand Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI yang jatuh pada hari ini 18 Agustus 2017, maka berakhirlah pula segala babak yang telah kita lewati dalam rangka memilih juara di Lomba Grand Final Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI dengan juara yakni dari SMA Negeri 3 Tenggarong Kalimantan Timur, kemudian dengan juara kedua yakni dari SMA Negeri 3 Polewali Sulawesi, dan juara 3 dari SMA Negeri 1 Pemalang.
dan tentunya antusias dari para pelajar dan generasi muda Indonesia ini selalu ingin untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan berkembang lagi. Akhirnya saya Deva Kaderosi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ajang untuk siswa berprestasi.